Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang soleh dan soleha, kakak di sini mau bersenang-senang untuk menjelaskan bagaimana sih sejarah pramuka itu. Mau tahu? Yuk. Kali ini kakak akan menjelaskan materi kepramukaan tentang sejarah kepramukaan. Pramuka merupakan singkatan dari Praja, Muda, dan Karana, yang berarti rakyat atau generasi muda yang suka berkarya. Sejarah pramuka bermula dari kepanduan dunia yang dibentuk oleh Robert Stephen Smith Baden-Powell pada tahun 1907 di Inggris, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisi tentang pengalaman-pengalaman di alam terbuka. Awal mula kepanduan di Indonesia berawal ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda membawa gagasan Baden-Powell dengan nama kepanduan. Nederland Indisch Spinners Vereniging atau NIVV. Sebelum tahun 1961, ada beberapa badan kepanduan Indonesia, di antaranya Pandu Rakyat Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Wathan, Pandu Kesultanan, dan lain sebagainya. Namun sejak tanggal 13 Mei 1961 tercetuslah sebuah wadah, yakni Gerakan Pramuka. Yang tertuang dalam Kepres nomor 238 tahun 1961 dengan lambang tunas kelapa, yang diciptakan atau digagas oleh Sunarjo Atmodipuro. Dan moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku ku dharmakan dan dharmaku ku baktikan. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan yaitu kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok atau bergu,
kegiatan menantang dan menarik, kegiatan di alam terbuka, kemitraan dengan anggota dewasa, sistem kecakapan, sistem satuan terpisah, kiasan dasar, sistem Among, salah satu dalam metode kepramukaan adalah kode kehormatan pramuka yang terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka itu janji pramuka dan Dharma Pramuka adalah ketentuan moral pramuka. Di dalam Satya Pramuka selalu terdapat kalimat menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya. Maka hal ini berarti setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga dan membela NKRI. Sebagai anggota pramuka, apa yang bisa dilakukan? Antara lain, melestarikan budaya, belajar dengan rajin, mentaati hukum dan aturan yang ada, sebagai anggota pramuka juga dididik tentang kepedulian dan kedisiplinan. Hal tersebut sesuai dengan metode yang diajarkan oleh kegiatan pramuka, di mana kegiatan pramuka itu menantang, menarik, dan di alam terbuka. Kegiatan menantang dan menarik tersebut adalah kegiatan kepramukaan yang bersifat kreatif, inovatif, rekreatif, dan berfaedah untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Lalu, apa dampak positif di sekolah bagi anggota pramuka? Yang pertama adalah mandiri belajar, yakni anggota pramuka bisa menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang kedua, manajemen diri. Anggota pramuka bisa mengidentifikasikan kebutuhan, menetapkan tujuan, mengontrol belajar, dan mengelola umpan balik. Yang ketiga adalah motivasi belajar. Sebagai anggota pramuka memiliki motivasi kuat untuk belajar secara mandiri. Yang keempat adalah memecahkan masalah. Anggota pramuka memanfaatkan sumber belajar dan menggunakan strategi belajar untuk mengatasi hambatan belajar.
Selanjutnya, yang kelima adalah taat aturan. Memiliki kesadaran untuk taat aturan di sekolah. Yang keenam adalah disiplin waktu. Sebagai anggota pramuka, mampu memanfaatkan waktu dengan baik sehingga tidak mengganggu proses belajar. Dan yang terakhir adalah disiplin berpakaian. Sebagai anggota pramuka, mampu membuat jati diri lebih baik dengan tidak sembarangan dalam berpakaian. Demikian tentang materi kepramukaan. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita sebagai pramuka yang baik. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Salam pramuka.